Shalom teman-teman followers of God dimanapun kalian berada. Untuk sementara seperti yang saya sudah sampaikan di grup bahwa kita untuk 2 minggu ke depan lagi kita masih akan ibadah online. Tapi biarlah tetap Tuhan Yesus yang beracara, menjagai, melindungi, menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah yud kita pada malam hari ini. Mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita angkat pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya.
memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu walaupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan yang datang daripada-Mu. Biarlah kami terus boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, Roh Kudus yang berkarya dalam jalannya ibadah ini ya Tuhan. Dan jika ada kuasa iblis roh jahat yang tidak senang ya Tuhan, dalam jalannya ibadah ini kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya ada kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan yang mengiring jalannya ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Ada sukacita teman-teman? Ada haleluya? Puji Tuhan, walaupun kita melakukan ibadah online seperti ini terasa berbeda dengan ibadah offline, tapi biarlah hati kita terarah kepada Tuhan. Amin. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Buat teman-teman yang ada di dalam rumah, saya undang semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Segala puji syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya. Angkat suaramu teman-teman, amin. Terima kasih Yesus. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja Yesus. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, amin. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan datanglah ke baitnya, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, mari teman-teman, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan Dia baik, amin.
bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selama, amin, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan tanah hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema, pelita, dan penuntun dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Katakan, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Katakan Tuhan adalah kekuatanku. Oh haleluya, bersama Dia ku takkan goyah. Kan terbang tinggi sebagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi, amin, sebagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Terbang tinggi bersamamu. Lagi dari awal kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Oh haleluya, bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi sebagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamamu. Sekali lagi haleluya, bukan terbang tinggi sebagai raja wali. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Muliaannya biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamamu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, meneguhkan iman kami. Biarlah kami semakin hari semakin takut akan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan.
mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Biar kita semua tetap dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Rencana Tuhan yang terbaik untukku. Judul firman Tuhan pada sore hari ini, Rencana Tuhan yang terbaik untukku. Kita langsung saja buka di ayat pokok kita, di Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi teman-teman sekalian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Pasti teman-teman yang ada di tempat ini, pemuda-pemudi yang di tempat ini, kalian pasti punya rencana untuk masa depan kalian. Pastinya, tentunya. Dan menurut kalian rencana yang kalian buat, rencana yang kalian impikan itu yang terbaik buat kalian. Tapi kalian pernah gak sih berpikir, kok rencana yang kita impikan, yang kita rencanakan, kok belum terrealisasi, kok belum juga muncul dalam kehidupan kita, dan kita mulai menimbang-nimbang tentang kehidupan kita dan kehidupan teman-teman kita. Dan kita melihat kok teman kita cerita ke kita rencana dia tercapai gitu, dan sedangkan rencana kita tidak tercapai. Di situ kita mulai meragukan, ini sebenarnya rencana kita bakal terrealisasi atau enggak. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah serahkan dan percayakan rencana kehidupan kita kepada Tuhan? Ketika kalian sudah memulai membuat rencana-rencana kalian, apakah kita sudah menyerahkan, percayakan rencana kehidupan kita kepada Tuhan? Jika belum, maka kita perlu untuk menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan, supaya agar rencana kita berhasil. Seperti firman Tuhan yang tadi kita bacakan, bahwa ketika kita merencanakan sesuatu dan rencana kita serahkan kepada Tuhan, rencana kita akan berhasil. Dan yang kedua, jika kita sudah menyerahkan segala rencana kita dan setiap rencana kita percayakan kepada Tuhan, maka kita perlu percaya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengambil alih atas rencana yang kita buat itu. Dan pernah gak sih kita sudah menyerahkan, udah percaya penuh kepada Tuhan, kita serahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan, dan rencana itu tidak terrealisasi, kita kecewa, kita sedih, dan mengapa kita langsung membuat pertanyaan, mengapa bisa demikian, mengapa itu bisa terjadi? Karena segala rencana yang kita rencanakan, kita serahkan kepada Tuhan, belum tentu itu yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Tetapi ketika Tuhan gantikan dengan rencana Tuhan bagi kita, itu pasti yang terbaik bagi kita. Kita harus percaya itu. Dan saya yakin pemuda-pemudi di sini lagi menunggu jawaban dari Tuhan tentang rencana-rencana masa depan kalian. Kalian mau nanti masa depan kalian, Tuhan aku mau bekerja di tempat ini, Tuhan aku pengen buka usaha ini. Kita serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang ambil alih dalam kehidupan kita. Dan saya mau membuat ilustrasi seperti kita sedang membuat rencana kita di atas kertas. Kita menulis rencana kita di atas kertas. Dan Tuhan ambil alih kertas dan pensil dan penghapus. Ketika kita menulis rencana kita di atas kertas, kita serahkan kepada Tuhan semuanya. Biarkan Tuhan yang mengoreksinya, biarkan Tuhan yang menggantinya dengan rencana Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Dan kita pasti tahu bahwa rencana yang Tuhan gantikan bagi kehidupan kita adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Benar kan teman-teman? Dan ada 3 respon dalam kita menghadapi menyerahkan segala rencana kita, percaya kita kepada Tuhan. Ada 3 respon. Yang pertama, kalau rencananya berhasil, tentunya respon kita akan bersyukur. Ini semua orang pasti merasakan itu. Kalau
rencana kita, masa depan kita. Tuhan, aku mau bekerja di tempat ini, aku pengen buka usaha ini. Tercapai. Pastinya kita mengucap syukur, kita bersyukur, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikannya. Tapi kalau misalkan respon yang kedua, jika rencana kita digantikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pastinya kalian kecewa, sedih. Kok bertanya-tanya kepada Tuhan, kok bisa sih Tuhan rencananya tidak sesuai apa yang kita harapkan? Kita kecewa, kita sedih, kita menuntut kepada Tuhan, kita mempertanyakan ini kepada Tuhan. Dan respon yang ketiga, jika rencana kita digantikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, respon yang ketiga ini yang harus kita lakukan, yaitu kita harus belajar memahaminya dan kemudian kita bersyukur. Tidak seperti respon yang kedua, kita kecewa dan sedih, tapi kita harus belajar memahaminya, memahami kehendak Tuhan, memahami keinginan Tuhan, memahami rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan kita harus bersyukur atas setiap rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau rencana kita kemudian Tuhan ganti dengan rencana Tuhan, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita respon yang kedua atau respon yang ketiga? Kita kecewa atau kita belajar memahami kehendak Tuhan, belajar memahami rencana Tuhan? Itu jawabannya ada di teman-teman sekalian. Biarlah kita semakin hari semakin percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu tahu rencana yang terbaik atas hidup kita. Yang pertama adalah karena Tuhan itu tahu rencana yang terbaik atas hidup kita. Kita buka Alkitab kita di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi teman-teman sekalian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, karena Tuhan tahu rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan atas rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan yang kedua, mengapa kita harus menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu kita harus menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 15. Dengan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat yang ke-13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi karena kita tuh nggak tahu besok itu akan terjadi seperti apa, dan kita nggak mengerti hari ke depan itu seperti apa, kita nggak bisa memprediksinya seperti apa. Jadi firman Tuhan berkata, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, yang di ayat ke-14, dan jawabannya adalah kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dari berbuat ini dan berbuat ini dan itu. Biarlah kita semakin hari semakin menyerahkan setiap rencana kita, kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Ada tokoh Alkitab yang selalu bertanya kepada Tuhan apakah yang akan dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita bisa lihat kisah Daud. Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus Daud lakukan, apa yang harus Daud rencanakan ke depannya. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Kita lihat beberapa ayat yang menyatakan bahwa Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Di 1 Samuel
23 ayat yang kedua dan 4. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Dan di ayat yang keempat, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dan di ayat yang di pasal yang ke-30 ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan masih banyak lagi kisah Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan tentang rencana kehidupannya ke depan, tentang apa yang harus dia lakukan. Sehingga Daud ini, Tuhan pernah berkata bahwa Daud ini adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan sampai bilang, Daud ini orang yang berkenan di hatinya dan melakukan segala kehendaknya Tuhan. Biarlah kehidupan kita sama seperti Daud. Kita serahkan rencana kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan bisa berkata bahwa kita berkenan di hatinya Tuhan. Dan kita melakukan setiap kehendak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini, serahkanlah segala rencana kita kepada Tuhan, karena itu juga adalah kehendak Tuhan. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan buat bagi kita selalu baik adanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya serahkan kepada David. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan berdoa juga untuk menutup ibadah kita. Mari kita tutup mata kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami mau menaruh segala rencana kami, cita-cita kami, segala masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang membuat segalanya berhasil. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam segala kerinduannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami semua, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan kesehatan. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika sedang ada yang dalam permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong, Tuhan berikan kelegaan. Dan biarlah kami mau menjadi anak-anak muda yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oleh sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman Tuhan telah kami terima dan kami akan mengakhiri ibadah kami di malam hari ini. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat dari Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, penghantaran pimpinan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai, mengayomi dan memimpin kita mulai pada hari ini sampai hari Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang pada kali yang kedua. Dengan demikian kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.